Yo, let's balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, di hari Minggu ini ya, saya akan ngebagiin dan share lagi untuk update berita-berita seputar cryptocurrency dan juga teknikalnya si Bitcoin, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin yang kemarin ya, untuk update Bitcoin dan juga informasi terbaru mengenai FTX ya. Kemudian juga akan diberhentikan transaksi beberapa token keluaran FTX. Kalian yang belum nonton bisa tonton video kemarin ya, teman-teman. Jadi saya juga ngomong-ngomong ini baru aja potong rambut ya. Jadi sama halnya seperti market crypto ya, harusnya seperti itu aja ya. Kalau misalkan yang emang nggak benar-benar di fase ataupun di masa bearish ini udah dipangkas aja, teman-teman. Dipangkas sampai selesai gitu, teman-teman ya. Jadi nanti ke depannya itu market crypto itu lebih enak ya untuk pergerakannya, untuk jalan ke depannya gitu ya. Jadi yang benalu-benalu itu udah harusnya dikelarin dulu nih, mumpung di bear market. Jadi kalau misalkan nanti ya udah masuk fase bullnya, bener-bener bull full power teman-teman ya, udah kayak di Mobile Legends aja full power. Oke, ini akan saya update dulu. Ini dari tweetnya CZ Binance teman-teman ya. Jadi di sini intinya ada sisa cadangan FTT yang supply-nya itu senilai 400 miliar US dollar yang dipindahkan dan akan di-unlock secara bertahap. CZ juga bilang nggak tahu kedepannya bakalan bisa terjadi apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih megang FTT dan lain sebagainya, kan kemarin sudah saya sampaikan juga ya, ada pernyataan pilot juga dari CEO-nya juga sudah mundur, aplikasinya juga ada virusnya juga, kemudian dia juga lagi diinvestigasi sama SEC dan lain sebagainya. Dan kabar terakhirnya CEO-nya si FTX ini lagi berada di Argentina. Ya saya pribadi nggak tahu apakah dia kabur atau lagi ngurus sesuatu, ya nggak tahu juga lah Ton. Cuman informasi itu yang terakhir kayak saya lihat-lihat di Twitter gitu kan, biasa banyak yang share, saya lihat gitu. Nah kemudian di sini juga ya pemberitaan untuk di exchange Binance di sini menstop untuk deposit FTT. Jadi FTT udah nggak bisa dideposit lagi di Binance teman. Dan di sini juga dibilang ya jangan punya Gala lagi. Ya mungkin nanti kedepannya Gala juga bakalan diberhentikan untuk depositnya dan lain sebagainya di Binance. Jadi make sure ini informasi yang cukup penting mungkin buat teman-teman yang masih pegang FTT ataupun bahkan Gala gitu ya. Ini mengenai FTT dan Gala di Binance. Kemudian juga dia juga sempat nge-tweet lagi ya untuk Trust Wallet. Ya jadi kalian misalkan yang sudah takut ya mungkin megang ataupun simpen deposit kalian atau koin kalian di exchange ya, kalian bisa menggunakan Trust Wallet. Dan ini juga memberikan dampak yang cukup positif ya. Ini TWT per USDT ini ngepump teman-teman ya. Jadi kenaikannya pun juga lumayan banget ya. Ini dari pumpnya sampai tadi ke highest itu naik sampai 54% coy. Ya karena di tweet sama CZ. Ya karena memang kita bisa tahu juga belakangan ini kan ataupun sedang bermasalah gitu ya, permainan exchange yang kotor ya seperti FTX, dan mungkin nanti kedepannya bakalan keungkap lagi beberapa exchange yang nakal teman-teman. Dan CZ bilang alternatifnya mungkin bisa menggunakan Trust Wallet, aplikasi Trust Wallet ya. Jadi ini juga memberikan good news dan ya istilahnya ke price actionnya juga tentunya ini sampai 50% lebih naiknya teman, ngepumpnya si TWT per USDT. Nah kemudian nggak cuman itu aja teman-teman, sebentar di sini udah nggak ada lagi ya di Binance. Ini nanti dulu. Nah ini ya, jadi di sini ada informasi terbaru juga dari Twitternya Watcher Guru ya, Crypto.com CEO ya. Ini tweetnya menyampaikan kalau misalkan itu sudah mengirim senilai 400 million ETH ke address yang salah, dan ini bakalan dikirim balik secepatnya gitu. Katanya ini salah kirim teman-teman. Tapi menurut kalian bagaimana? Masa salah kirim itu sampai besar banget nilainya gitu? Ya kalau misalkan kirim 1 ETH 2 ETH mungkin ya oke lah, teman, ini kan gak sedikit. Nah kemudian gak cuma sampai situ aja teman. Tadi saya juga sudah coba cari-cari lagi ya. Di sini ada tweet juga ya dari Mike Burgerberg ya. Jadi di sini dia sebutin ya kayak XSOKX, Bitfinex, Huobi, Crypto.com, KuCoin ya. Katanya mereka bermain seperti FTX ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita lihat di sini di share bagannya ya. Untuk contohnya KuCoin ya, KuCoin, kemudian ada Huobi, Bitfinex ya, Kronos ya. Kalau misalkan kita lihat Bitfinex dulu. Nah, di sini Bitfinex itu Leo token ya, berarti mungkin kodenya ini Leo ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini sampai gede banget, guys. Istilahnya mereka monopoli mainin sendiri gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat Kronos Coin ya. Kronos Coin kan berarti CRO ya. CRO juga ini banyak banget. Kemudian kita lihat mana lagi, Huobi. Huobi mungkin apa nih? Huobi saya kurang tahu sih. Huobi token tuh HT ya.
HT deh kayaknya. Huobi token ini juga kurang lebih sama nih, dipegang banyak bener. Sama ini KuCoin token teman-teman ya. Di sini. KCS kayaknya, KCS. Nah, ini juga dipegang sama banyak maksudnya. Jadi adanya kemiripan apakah di antara beberapa exchange ini memainkan hal yang serupa seperti FTX. Kalau misalkan ini terbukti, wah, OKX, Bitfinex, Huobi, Crypto.com, KuCoin, wah ini parah banget sih teman-teman. Ini mungkin market bisa kembali turun lagi, bisa kembali merah padam lagi gitu kalau misalkan ini benar-benar terbukti. Ya berarti kan parah banget, bermain kotor banget itu ya. Jadi ya siap, selalu kita prepare for the worst ya teman-teman. Nggak selalu kita mikir wah yang indah-indah aja, yang enak-enak aja. Cuman yang ini perlu sekali diperhatikan. Saya tidak nyebar food atau FAT ya, atau berita ya bisa bilang buat nakut-nakutin lah buat teman-teman. Tapi ini menjadi sharing aja ya, mungkin buat teman-teman yang pengen beli OKB, HT, CRO, KCS, Leo, ini bisa dipertimbangkan kembali. Mungkin kalian bisa research kembali dan bisa make decision atas transaksi kalian masing-masing. Jadi di sini saya mau share aja untuk berhati-hati juga nih untuk beberapa exchange ini. Kalau misalkan dia terbukti, wah fatal banget teman-teman ya. Kemudian di sini juga dari Twitternya si Kanner ya, jadi dia juga ada nge-share juga. Di sini apakah kalian tahu ya kenapa Crypto.com itu nge-send atau kirim sampai senilai 320.000 Ethereum, dimana itu merupakan 82% dari pasokan ataupun kepemilikan ETH mereka ya terakhir ke Gate.io pada tanggal 21 Oktober. Sini datanya ya 21 Oktober teman-teman, Crypto.com. Kemudian ya, dan kenapa Gate.io itu malah kirim balik ke Crypto.com senilai 285.000 Ethereum ya dalam waktu 5 sampai 7 hari setelahnya, teman-teman. Jadi ini mungkin adanya kecurigaan juga di sana. Apakah memang mereka nggak sengaja? Katanya sih salah kirim, harusnya kirim ke cold wallet, malah salah kirim gitu ya, dan akan diproses lagi dan sebagainya gitu ya. Ya cuman takutnya nanti pasokan mereka itu cuman dioper-oper aja gitu. Jadi dalam tanda kutip itu likuiditasnya itu cuman segini. Contohnya likuiditasnya itu cuman 100. Tapi likuiditas itu di-share aja, dioper-oper. Waktu si A pengen nge-share data-datanya, oke, dipegang dulu sama si A. Oke, selesai nih. Ya, kasih data-datanya lah. Oke, kemudian likuiditas ini dikirim lagi nih ke exchange B. Nah, exchange B gilirannya nih mau sharing data ya, terbuka lah, transparan. Nah, kasih lagi nih. Ya, udah selesai ke C ya, kurang lebih seperti itulah gambaran. Takutnya kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah bisa terjadi seperti itu? Kalaupun itu terjadi, bener-bener parah banget. Ternyata ada permainan ya, likuiditasnya itu cuman ya itu aja gitu dimainin. Ya ini parah banget kalau misalkan emang kejadian dan memang benar teman-teman ya. Jadi kalian bisa research lagi ya, mungkin buat teman-teman yang mau lebih deep research lagi untuk make decision mungkin atas transaksi kalian di kripto ya, mungkin beberapa bulan ini, karena ya seperti ini yang terjadi ya, benar-benar carut marut dan kacau balau banget yang terjadi nih antar exchange guys ya. Nggak cuman itu, juga permainan dengan token atau koin mereka sendiri juga wah parah banget ternyata teman-teman ya. Parah. Oke, next ini kita pergi ke analisanya. Oke ya, tadi CRO juga karena berita buruk tersebut juga ini turun juga lumayan signifikan. Kalau misalkan diukur juga ya, sebentar, turunnya itu berapa persen ya? Ini kayaknya lumayan dalam juga guys turun. Salah gini ya. Oke, sampai 17%-an teman-teman turunnya si CRO. Jadi ya tadi ada kabar buruk dari Crypto.com ya, exchange. Kemudian berpengaruh juga kepada CRO-nya, ini turun sampai 17% barusan. Kemudian ada good news juga untuk Trust Wallet dari Binance ya, CZ Binance akhirnya dia ngepump sampai lebih dari 50% kenaikannya. So ya kita mulai untuk analisa Bitcoin terlebih dahulu secara daily time frame aja. Jadi kurang lebih ini kan weekend juga, hari Minggu ya, karena memang ada FAT dan lain sebagainya, ini masih perlahan turun. Jadi memang ekspektasi saya pribadi dia masih lanjut turun. At least kalau misalkan secara daily time frame-nya dia turun aja nih, dicicil gitu ya secara bertahap. Setelah ini kan dari area sini turun terus mantul gitu. Oke, di sini udah mantul. Kemudian ini lanjut turun. Kalau misalkan candle merahnya nih karena FAT dan lain sebagainya dicicil nih, turun gini, dicucul, naik dikit, turun gini. Nah ini mungkin adanya opportunity yang bisa dimanfaatkan untuk si Bitcoin malah lanjut naik, terbentuk yang namanya double bottom. Tapi kalau misalkan nanti kita lihat di Senin Selasanya FAT-nya kenceng banget, kemudian dia balok merah kayak gini, bam gitu ya, dibanting lagi malah jebol lagi gitu ya, berarti udah invalid dan dia mungkin bisa ngejar ke next target di sekitaran 14.800 atau bahkan lebih bawah di kisaran 13.000 dolar. Jadi itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan istilahnya
berhati-hatilah buat teman-teman sekalian, karena memang sekarang kondisinya sangat-sangat tidak kondusif di cryptocurrency ya. Banyak berita negatif dan istilahnya kebusukannya pemain nakal mungkin akan mulai terkuak atau terbongkar gitu ya. Pas lagi di bearish ya, siap-siap untuk skenario terburuk. Oke, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame, dan resistennya masih kuat di kisaran 17.500 sampai 18.000 dolar. Itu aja dulu yang harus di break sama si Bitcoin. Kalau misalkan kita pengen lihat Bitcoin itu lanjut rally dulu gitu ya, teman-teman. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Ini pembahasan kemarin, terbentuk seperti sebuah falling wedge pattern and then akhirnya dia mampu break. Cuman kan kemarin saya juga sudah saya sampaikan gitu ya, dia ini kebentok di EMA 34 garis warna biru, dan penguatan atau breaknya pun ini nggak signifikan. Kita bisa lihat dari pergerakan candle 1 jamnya pun dicicil gitu ya, dicicil. Kemudian ini cumanlah tersideways aja di kisaran sini, dan dia belum mampu ya, dia nggak mampu break dari EMA 34 atau garis warna biru ini. Kita bisa lihat ya, terakhir kali pun ini kena reject, di sini juga kena reject, di sini kena reject, dan terakhir kali pun kena reject, kemudian drop lumayan tonon untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat dari posisi sekarang ini ya, dia udah break. Ya tadi kan sempat mau lewatin area 50 RSI secara time frame 1 jam, kemudian dia terbreakdown. Jadi memang masih adanya kemungkinan untuk si Bitcoin turun untuk ngejar beberapa area support yang kemarin juga sudah saya sampaikan secara time frame hourly-nya si Bitcoin. Karena kita bisa lihat juga tadi berita-berita buruknya itu kencang banget. Apalagi ini weekend aja udah mulai kerasa nih. Ya apalagi Senin Selasa itu mungkin aja nanti kena banting lagi, dan itu yang benar-benar perlu diperhatikan dua area ini ya. Sekali lagi, dua area ini itu di kisaran yang pertama 16.300 sampai 16.400-an dolar, lebih bawah lagi sedikit itu di kisaran 16.000 sampai 16.145 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area target support untuk si Bitcoin mungkin lanjut turun, karena kita bisa lihat juga ini terakhir kali ini beberapa kali bahkan nggak mampu break dari EMA 34-nya. Walaupun memang dia sudah break dari falling wedge, tapi breaknya itu nggak full power dan cuman sideways aja, membuat range sideways aja, dan nggak didukung dengan volume yang memadai untuk dia benar-benar true breakout. Jadi itu aja teman, informasi yang pengen saya sharingkan. Ingat sekali lagi, saya bukan menyebar ketakutan buat teman-teman. Ini hanyalah sharing informasi yang saya lihat juga, ada beberapa sumbernya, kalian bisa cek juga di Twitter gitu ya. Apakah ini juga bisa mempengaruhi untuk keputusan kalian bertransaksi di dunia kripto, mungkin secara jangka pendek dan mid-termnya bagaimana. Ini hanyalah sharing aja, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Apapun informasi mungkin akan saya bagikan hampir setiap hari ke teman-teman sekalian. Itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.